Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, at-tullab wat talibat, dan kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang pantas untuk memiliki dan mendapatkan semua bentuk wujud syukur dari seorang hamba, dengan penghambaan dan ketundukan yang hanya ditujukan dan diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyirat tullab, a'azzani Allah wa iyyakum. Lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tatriz Syarh Tafsiru kalimati la ilaha illallah, dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang tafsir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di mana pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah, dan rukun dari kalimat la ilaha illallah itu bersumber dan berasal dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri, di mana jumlah yang pertama dari jumlah atau rukun yang pertama yaitu an-nafyu berasal dari jumlah an-nafiyah, dari kata la ilaha yang jumlahnya menjadi la ilaha haqqun. Kemudian rukun yang kedua yaitu al-itsbat, dari kata illallah yang jumlah itsbatnya berupa Allahu haqqun atau al-haqqu huwallah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan syarahnya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, ketika beliau mengatakan nafyul ilahiyati
amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa malaikati hatta Jibrila fadlan an ghairihima minal anbiya'i wassalihin wa itsbatihima lillahi azza wa jal. Meniadakan ilahiyah, dan yang dimaksud dengan al-ilahiyah di sini maknanya adalah al-ibadah, ibadah, meniadakan semua bentuk ibadah dan pengagungan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan konsekuensi dari kalimat tauhid. Barang siapa mengucapkan dan mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus meniadakan ilahiyah atau al-ibadah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mursalin, dari seluruh para rasul. Maka ibadah tidak dibolehkan, tidak diperkenankan untuk diberikan kepada para rasul. Hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai pun diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Wa minal malaikati, dan juga tidak pula diberikan kepada para malaikat. Hatta Jibril, sampai pun malaikat Jibril. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i wassalihin, lebih-lebih lagi selain keduanya dari para nabi dan juga orang-orang saleh. Wa itsbatiha ay wa itsbatil uluhiyah wal ilahiyah lillahi azza wa jal, dan menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dalam syarahnya, nafyul ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillahi minal makhluqati walau kana min aslahis salihin. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yaitu meniadakan ibadah, meniadakan ilahiyah dari setiap apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari makhluk-makhluk. Karena semua yang disembah selain Allah hakikatnya adalah makhluk. Setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walau kana min aslahis salihin, walaupun dia adalah orang yang paling soleh dari kalangan orang-orang yang soleh, yang sudah jelas kesolehannya, yang sudah jelas ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari memberikan ibadah kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang belum jelas kesolehannya? Fa aslahul bashari, kemudian beliau menjelaskan manusia yang paling soleh, manusia yang paling soleh siapa? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahul malaikati, dan malaikat yang paling saleh, yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya, pangkatnya, kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, huwa Jibril. Beliau adalah malaikat Jibril. Wa ma'a hadza, walaupun demikian kedudukan Nabi Muhammad, kedudukan Jibril alaihi salam di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, lau anna ahadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnari. Maka beliau tegaskan di sini dalam penjelasan dan syarah beliau, maka kalau ada seorang yang memberikan ibadahnya, yang menyembah Jibril, yang memberikan ibadahnya kepada malaikat Jibril, yang memberikan ibadahnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memberikan ibadahnya dan memberikan pengagungannya kepada makhluk yang paling saleh ini, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada malaikat Jibril, maka tetap perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Mengapa Allah ancam mereka kekal dan Allah jamin mereka kekal di dalam nerakanya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho untuk disekutukan bersamanya seorang pun makhluk. La minal malaikati wala minal anbiya'i, tidak dari kalangan malaikat dan tidak pula dari kalangan para nabi. Wala minas salihin, dan tidak pula dari kalangan orang-orang saleh. Wala minal asjari wal ahjar, lebih-lebih lagi dari pohon dan batu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho untuk disekutukan, untuk dijadikan tandingan dan sekutu bersamanya seorang pun dari makhluknya. Walihada yaqulu tabaraka wa ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Surat Al-Kahfi berapa ayat? Ini ya 110 dah. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik, dan dia tidak menyekutukan bi'ibadati rabbih, dengan menyembah Rabbnya, ahada, seorang pun. Dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjelaskan ahadan hadza amun. Kata ahada di sini menunjukkan keumuman, mencakup apapun bentuknya dan jenisnya yang diagungkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang dari semua bentuk kesyirikan, dari semua macam kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-36, "Abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah kalian siapa? Allah Subhanahu wa taala saja,
Wa'budullaha, dan sembahlah kalian Allah subhanahu wa ta'ala saja. Berikanlah ibadah kalian hanya kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita harus berikan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kita telah sampaikan dan jelaskan di pertemuan yang lalu, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menguasai dan merajai diri kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala pula lah yang mencukupi dan memberikan semua yang kita butuhkan. Hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun hanya diperintahkan untuk memberikan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wala tusyriku bihi syai'a, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya, dengan ibadah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an ayyu syai'in, apa saja, apapun bentuknya, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu para rasul, baik itu orang saleh, baik itu pohon, batu, atau orang-orang yang tidak dikenal, tidak diketahui keutamaannya. Hadza nafyun amun, dan penafian yang Allah sebutkan di sini penafian secara umum. Wal manfiyu nakiratun, dan yang dinafikan di sini bentuknya nakirah. Wan nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu kulla syai'in, dan isim nakirah yang letaknya atau yang ada pada redaksi an-nafyi, an-nakirah yang ada pada redaksi an-nafyu, maka memberi faedah ta'ummu kulla syai', mencakup keumuman segala sesuatu. Bahkan mungkin benda-benda yang remeh ataupun apapun bentuknya dan jenisnya, ketika seorang hamba, seorang makhluk, seorang manusia memberikan pengagungannya, ketundukannya, doanya, permohonannya, rasa harapnya, rasa cintanya kepada benda-benda tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah melarangnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ridho dengannya. Qala syarih waffaqahullahu ta'ala, kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, memberikan tambahan penjelasan di sini. Nabbahal musannifu waffaqahullahu fi hadhil jumlati ila ma'na an-nafyil madhkuri fi la ilaha illallah. Al-musannif memberikan perhatian, al-musannif waffaqahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada beliau, memberikan perhatian, memberikan peringatan fi hadhil jumlati, pada jumlah ini, ila ma'na an-nafyil madhkur, kepada makna peniadaan yang telah disebutkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam kalimatnya la ilaha illallah, yang mana maknanya nafyul ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillahi azza wa jal, yaitu dengan meniadakan ibadah, penyembahan, pengagungan
peribadatan dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna yang terkandung dari peniadaan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah di sini, selain meniadakan dan mempersaksikan kebatilan mereka, bahwasanya mereka adalah sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang batil, yang bukti yang sangat nyata bahwasanya mereka tidak memiliki hak dan tidak memiliki sekutu sedikit pun dalam masalah penciptaan, dalam masalah menguasai dan merajai, dalam masalah memenuhi dan mencukupi semua hajat dan kebutuhan kita. Maka setelah pengakuan ini dan persaksian ini mengharuskan kita meniadakan al-ilahiyah, meniadakan ibadah dari mereka semuanya. Kenapa kita tidak boleh memberikan ibadah kita, pengagungan kita, ketundukan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di awal sudah kita saksikan dan kita persaksikan bahwasanya mereka semuanya adalah sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang batil, yang mereka adalah makhluk. Hakikat sesembahan-sesembahan tersebut yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat mereka adalah makhluk. Yang namanya makhluk, selagi dia adalah makhluk, maka dia adalah diciptakan dan tidak mampu sedikit pun untuk bisa menciptakan. Yang namanya diciptakan, yang namanya makhluk, maka sekecil apapun dia tidak memiliki hak dan kemampuan untuk menciptakan. Kemudian karena mereka adalah makhluk, maka mereka tidak mampu untuk menguasai dari orang-orang yang menyembahnya dan mengagungkannya, apalagi memenuhi dan ikut campur dalam urusan mengatur yang menyembahnya. Tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Kainan man kana, apapun itu bentuknya, walau kana malakan muqarraban, walaupun bentuknya jenisnya adalah para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ka Jibril alaihi salam, sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam, maka tidak boleh kita tawassul sama beliau, tidak boleh kita istighatsah sama beliau alaihi salam, atau berdoa kepada malaikat Jibril, meminta kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa? Saya mau ujian, mudahkan ujian saya, tunjukkan jawabannya, gitu. Boleh enggak? Tidak boleh. Au nabiyan mursalan, atau seorang nabi yang diutus. Dan seorang nabi, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk kesalahan dan dosa. Dan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan risalah wahyu, ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kemudian kita datang saat ini datang ke kubur beliau, atau tidak usah datang. Sekarang kita di sini kemudian mengadakan acara atau ritual sendiri, entah itu doa atau acara bareng-bareng apapun bentuknya, kemudian kita bermunajat, beristighatsah dengan menyebut nama beliau dan meminta hajat kita, kebutuhan kita dan urusan kita agar beliau memberikan kemudahan dan syafaatnya, maka ini semuanya masuk dalam kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala telah murka dengannya. Fala yajuzu an yusrafa li ahadin ghairillahi azza wa jal. Maka ibadah tadi, ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tidak boleh dipalingkan kepada seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walau qadra kulamati dhufrin, walaupun hanya setipis kulamati dhufrin, setipis kuku atau sepotong kuku. Syai'un minal ibadati, sedikit dari bentuk ibadah, maka tidak diperkenankan dan dibolehkan. Balil ibadatu kulluha kabiruha wa saghiruha jaliluha wa daqiquha haqqun mahdun lillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ibadah dengan semua macamnya dan jenisnya, dan ibadah ini apapun itu bentuknya. Dan apa yang disebut dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Sebagaimana yang antum hafal dan yang disebutkan dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini definisi ibadah yang paling menyeluruh, yang mencakup semua kesempurnaan dari maknanya. Beliau menjelaskan bahwasanya al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan dan perbuatan, yang zahir dari anggota badan dan yang batin dari amalan hati, baik yang besar maupun yang kecil, yang agung maupun yang tersembunyi. Hakun mahdun, hak mutlak, hak murni, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh huwa alladhi ta'lahuhul qulubu bil hubbi wat ta'zimi, di mana hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang harus diagungkan dan disembah oleh hati dengan kecintaan dan pengagungan. Wa muqtadha hadza ta'lihi, dan di antara konsekuensi dari pengagungan dan pengesaan ini, ibadah ini, alla yusrafa minhu syai'un li ghairihi, maka tidak boleh dipalingkan kepada sesuatu apapun dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah,
Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dalam hatinya tidak ada lagi hajah, rasa butuh kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang telah menciptakan, yang mampu menguasai dan yang mampu mencukupi semua kebutuhan hamba, sehingga dengannya dia hanya berikan ibadah dari dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena dia tidak ada hajat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada butuh sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia dia tidak butuh, kepada makhluk dia pun tidak butuh, kepada siapapun dari makhluk dia pun tidak butuh. Dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya menunaikan apa yang Allah perintahkan, dari mengimani apa saja yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Dari beriman kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus mengimani siapa? Yang pertama, setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Maka kewajiban kita dengan para malaikat adalah beriman kepada mereka, bukan memberikan ibadah, pengagungan. Mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk diberikan pengagungan, apalagi ibadah. Adapun kewajiban mereka, kewajiban kita atas mereka, yaitu kita mengimani mereka sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Hanya sebatas itu. Dan itu bentuk wujud keimanan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beriman kepada yang ketiga, iman kepada kitab. Sama. Kita tidak boleh mengagungkan kitab-kitab tersebut dengan kita melakukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Adapun kewajiban kita dengan mengimani kitab-kitab tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dari konsekuensi beriman dengan kitab-kitab. Begitu juga beriman kepada para rasul. Maka tidak boleh dalam mengimani para rasul kita memberikan pengagungan, ibadah, ketundukan kita kepada mereka. Maka tidak boleh. Ini yang sudah jelas kita diperintahkan untuk mengagungkan dan beriman mereka, beriman kepada mereka sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang belum jelas dari orang-orang atau dari makhluk-makhluk yang tidak disebutkan keutamaannya, tapi hanya sekedar dongeng dan kisah-kisah khurafat-khurafat yang dibuat tentang kemuliaan mereka, apalagi yang mengatasnamakan keturunan Nabi SAW. Maka ini harus mulai ditinggalkan, karena itu semuanya masuk dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya, dan Nabi kita Muhammad SAW pun telah memperingatkannya. Kemudian setelah itu akan dijelaskan insyaallah ta'ala, dan insyaallah ini pembahasan agak panjang sedikit tentang makna dari kalimat ini, yang sebagian menafsirkan
dan memaknai kalimat la ilaha illallah selain dengan apa yang sudah dijelaskan, selain dari apa yang telah dijelaskan. Dari yang pertama, dari kelompok wahdatul wujud, at-tasawuf, mereka memiliki makna dan arti sendiri dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Begitu juga kemudian yang kedua dari orang-orang ahlul kalam, dari para ulama ahli kalam, ulamaul kalam, dan dilanjutkan dengannya orang-orang filsafat. Kemudian yang berikutnya tafsirnya orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang keempat tafsirnya al-hizbiyyin wal ikhwaniyin, penafsiran orang-orang hizbi yang sibuk dengan kelompok-kelompok, atau yang mereka menamakan diri dengan ikhwanul muslimin, yang berafiliasi dari kelompok khawarij. Mereka juga punya tafsir sendiri. Yang ini mulai dimunculkan lagi hari ini dan akan terus dimunculkan oleh mereka untuk memberikan keraguan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Bahkan banyak dari kalangan para pemuda yang masih tertipu dengan mereka. Oleh karena itulah sungguh berbahagia, sungguh sebuah keberuntungan dan kebahagiaan apabila para pemuda mereka duduk dengan ahlus sunnah, tidak duduk dengan mereka. Maka jangan sekali-kali berangan-angan atau menganggap bahwasanya duduk dengan mereka itu dibolehkan. La, karena itu madharatnya, bahayanya sangat besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin dari apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbarakah ini. Dan penjelasan tentang kalimat tauhid ini perlu dipahami dan diresapi betul-betul oleh masing-masing di antara kita. Siapa yang memiliki perhatian dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, dengan berusaha memahaminya sebagaimana petunjuk para ulama kita, dengan pemahamannya yang benar, maka Allah akan mudahkan insyaallah. Tapi siapa yang tidak memiliki perhatian kepadanya, maka bagaimana mungkin Allah akan kirim dia untuk memahaminya? Maka bagaimana mungkin Allah akan mudahkan dia untuk bisa memahaminya, apalagi mengamalkannya, mengamalkan konsekuensinya? Maka harus setiap muslim dia tumbuhkan dalam hatinya untuk kecintaan dengan kalimat la ilaha illallah ini, yang dengannya dia mulai mencintainya, kemudian ada kecintaan untuk memahaminya dan mempelajarinya. Na'ti ila ba'dil as'ilah. Bisa ada beberapa pertanyaan mungkin.
Nah, ini ada pertanyaan yang isinya nasihat untuk kita semuanya. Bismillah. Afan Ustaz, kenapa di pondok ini kebiasaan salam terasa sangat asing? Kebiasaan salam terasa sangat asing, Masya Allah. Bener enggak ini? Bener ya? Nah. Sedangkan yang di pondok siapa? Kita juga. Terus kenapa kita buat jadi asing pondok ini dengan salam? Jangankan salam, sebelum salam apa? Kalau ketemu antum salam langsung apa, senyum dulu? Senyum dulu. Kalau senyumnya sudah kecut, jangankan salam. Masya Allah. Tegur ya ikhwah, tegur. Kalau antum ketemu asatidzah antum, ketemu ana, tegur. Barangkali kita mungkin sibuk dengan pikiran kita atau tugas kita. Kalau kita tidak sempat, misal ketika ketemu antum lagi mesem gitu, maksudnya kecut, tegur ya kawan, dengan Assalamualaikum Ustaz, insyaallah nujib insyaallah. Nah, ini yang mungkin diantara tipu daya syaitan yang akan mulai merasuk di tengah-tengah ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu disusupi di antara mereka yang pertama dari mulai apa? Diretakkan hubungannya. Diretakkan dari mulai apa? Tidak ada empati, tidak ada kepedulian, tidak ada saling apa? Kasih sayang, kurang. Padahal di antara sifat yang paling nampak dari ahlu sunnah apa? Ar-rahmah, kasih sayang. Mana dalilnya? Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, beliau diutus oleh Allah untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Jangan pelit sama apa? Sama senyum. Ayo bareng-bareng ya, kita sama-sama kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak ada dan tidak terasa dalam hati kita asing. Betul, kita ini ahlu sunnah sudah asing, tapi dengan sikap kita yang seperti ini semakin tambah asing. Masya Allah. Dan yang paling berhak untuk kita ucapkan salam siapa? Ahlu sunnah, teman-teman kita kalau ketemu. Dan untuk memulainya, ini yang mungkin perlu dipahami juga. Untuk memulainya, jangan tunggu orang lain, atau jangan kita tunggu orang lain mengucapkan salam untuk kita dulu. Kita mulai. Nabda bisalam. Tapi salamnya juga yang enak gitu, dengan senyum. Supaya apa? Tidak ada hasad lagi, tidak ada iri lagi, tidak ada dengki lagi. Kita ini tinggal di Serawo memang, dan Serawo itu dikenal apa? Panas. Bukan panas tok, puanas jarene wong Serawo. Puanas.
Ini siyagul mubalagha. Ini panasnya bukan kuadrat meneh, berkuadrat gitu ya. Maka jangan ditambah panas gara-gara apa? Gara-gara gak salam. Ayo. Nabda kita mulai. Insyaallah. Karena kita ya ikhwah, kita belajar mengenal sunnah, kita belajar agama ini bukan untuk menjadikan kita semakin keras, bukan. Kita belajar duduk di ma'had ini untuk kita jadikan diri kita semakin lembut, semakin santun, santun kepada sesama, santun kepada sesama ahlu sunnah, kepada sesama penuntut ilmu. Kan tadi Allah sudah sebutkan bahwasanya Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menegakkan apa? Menegakkan adab. Jadi selain adab kita kepada Allah kita tunaikan, kita adab kita juga kita tunaikan untuk sesama. Adab kepada Allah dimulai dengan tauhid. Itu adab yang paling agung, adab yang paling tinggi dari seorang hamba, dia wujudkan tauhidnya. Kemudian adab yang tinggi, akhlak yang tinggi dari seorang hamba kepada sesamanya, maka ini juga dituntut dan merupakan kewajiban bagi masing-masing yang mengaku dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka akhlak dan adab yang mulia itu cirinya ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang paling berhak untuk memiliki adab tersebut dan sifat tersebut. Maka kita berusaha mewujudkan itu dalam diri kita, dan kita saling menasihati dan mengingatkan. Kalau antum melihat kita dari asatidzah mungkin yang cuek atau kurang enak dipandang, senyumin. Senyumin. Kita mulai senyum, kemudian disalamin. Insyaallah Allah akan retakkan itu tadi benih-benih hasad, benih-benih suudzon, benih-benih dengki dan yang lainnya di antara kita insyaallah taala. Dan ini mungkin juga di antaranya yang perlu kita hidupkan di ma'had kita yang berbarakah ini, supaya tidak jadi yang sudah panas tadi semakin panas lagi, gitu ya. Jadi kalau antum melihat ada teman antum ketemu yang kelihatannya lagi cemberut, disapa, salam, insyaallah. Mudah-mudahan dengan itu Allah limpahkan keberkahannya insyaallah. Yakfi. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan mencurahkan taufiknya untuk kita, dan Allah mudahkan kita menegakkan agamanya dan menegakkan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, yang dengannya Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengikuti petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.